Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Katakan Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. 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 Shalom anak-anak, selamat pagi semuanya. Kita berjumpa kembali yaitu dengan Bapak di dalam devotion pada pagi hari ini. Pagi hari ini Bapak akan menyampaikan firman Tuhan yaitu diambil dari Amsal 11 ayat 30 yang mengatakan demikian firman Tuhan tersebut, hasil orang benar adalah pohon kehidupan dan siapa bijak mengambil hati orang. Anak-anak, kalau kita memperhatikan firman Tuhan ini sungguh luar biasa, yaitu kita ini adalah orang-orang benar yang dibenarkan oleh Allah, ya, yang dibenarkan oleh Allah sehingga kita bisa menyebut diri kita orang benar. Kita semuanya adalah orang benar. Dikatakan di situ hasil orang benar adalah pohon kehidupan. Nah, ada suatu kisah keluarga di mana keluarga ini memiliki beberapa anak, dan keluarga ini yaitu yang memimpin, yang menjadi ayah, yang menjadi suami memiliki karakter yang tidak baik. Ini adalah anak Tuhan, dan suatu ketika anak-anaknya ini setiap saat mengalami yaitu perlakuan yang tidak benar, perlakuan yang tidak menyenangkan, yaitu perlakuan kekerasan, makian dan sebagainya. Maka anak-anak ini di rumah itu nggak kerasan, ya. Ibunya, mamanya juga demikian sebagai istri yang harusnya itu di rumah merasa nggak kerasan, apalagi kalau yaitu suaminya atau ayah dari anak-anak ini nyampe di rumah. Kenapa? Karena begitu nyampe di rumah pasti ada saja yaitu keributan-keributan yang ditimbulkan, entah itu makian, entah itu memukul anak dan lain sebagainya. Nah, suatu ketika kemudian keluarga ini, ya, karena ini keluarga yang percaya sama Tuhan, suatu ketika yaitu mereka itu datang ke gereja, kemudian berdoa bersama-sama antara mama dengan anak-anaknya, minta supaya dia diberikan
menjadi keluarga yang sukacita, yang dipenuhi oleh shalom Tuhan. Nah, itu dilakukan dari hari ke hari di rumah. Nah, suatu ketika papanya sedang bekerja di dalam kondisi bete, apa yang terjadi? Papanya ini kemudian dijamah Tuhan. Begitu dijamah Tuhan, dia ingat, yaitu apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta pada waktu di gereja. Kemudian dia menyadari hal tersebut, dijamah oleh Tuhan. Bapak ini kemudian yaitu berdoa, kemudian membaca renungan harian, membaca firman Tuhan, dan itu dilakukan. Sekalipun dia merasa enggak betah, tapi dia kuatkan hatinya untuk membaca, untuk berdoa. Akibatnya apa yang terjadi, dan kebiasaan ini dilakukan dari hari ke hari setiap dia sampai di rumah, ya. Begitu dilakukan itu semuanya, anak-anaknya menjadi merasa heran, istrinya juga merasa heran. Kok suaminya ya rajin untuk berdoa, rajin merenungkan firman Tuhan. Anak-anak juga merasakan semacam itu. Nah, suatu ketika karena kondisi ini, rumah tangga ini kemudian berubah menjadi rumah tangga yang lebih harmonis, tapi mereka semuanya tidak menyadari. Hubungan mereka sedikit mulai akrab, mulai cair. Dan apa yang terjadi suatu sore ketika bapaknya sedang yaitu minum teh di sore hari sambil menikmati makanan kecil, ngumpullah keluarga ini. Yang biasanya nggak pernah ngumpul, hari itu bisa ngumpul. Kemudian terjadilah percakapan yang membuat keluarga ini menyadari. Kenapa? Karena anaknya bertanya demikian, "Papa, saya memperhatikan beberapa waktu ini, ya papa ini kok menjadi beda. Bedanya apa, anakku?" Papanya bertanya demikian, "Papa, kenapa sih papa begitu pulang kerja sekarang yaitu ada di ruangan kemudian menyendiri? Saya perhatikan papa yaitu membaca firman Tuhan kemudian berdoa. Apa sih yang papa peroleh dengan cara hidup semacam itu? Baca firman Tuhan, berdoa, sementara kami ini pengen ya memiliki ayah seperti yaitu teman-teman kami." Anak ini bilang demikian. Kemudian papanya mengatakan demikian, "Anak-anakku, aku melihat kehidupan papa di dalam rumah tangga ini adalah kehidupan yang tidak baik. Suatu ketika papa yaitu dijamah oleh Tuhan, kemudian papa dengar firman Tuhan yang papa pernah ke gereja. Kemudian papa yaitu balik lagi kepada Tuhan. Papa mau dekat sama Tuhan, oleh sebab itu setiap pulang kerja papa yaitu meluangkan waktu lebih banyak untuk berdoa, lebih banyak untuk membaca firman Tuhan. Papa nggak mendapat apa-apa, justru papa malah kehilangan banyak sekali." Loh, kok papa mau kehilangan? Kenapa papa yaitu lakukan tetap seperti itu, dan itu berhari-hari papa lakukan loh ya. Setiap pulang kerja selalu menyendiri, berdoa, baca firman Tuhan. Kalau papa kehilangan, kenapa papa lakukan? "Anakku, justru papa kehilangan, tapi papa merasa senang." Coba perhatikan, dulu papa suka marah-marah, papa suka mukul kalian, papa suka membentak kalian, bahkan mamamu pun yaitu seringkali papa perlakukan yaitu dengan kasar. Keluarga ini isinya yaitu ketakutan saat papa ada di rumah. Coba perhatikan, ya enggak? Anaknya mengatakan, "Iya Pak," sambil mengangguk. Kemudian apa yang terjadi? Coba perhatikan sekarang. Papa kehilangan, sudah enggak garang lagi. Papa enggak suka marah-marah, papa enggak suka yaitu mukul kalian. Itu semuanya papa lakukan di dalam berdoa. Kemudian apa yang terjadi? Papa kehilangan itu semuanya. Begitu papa kehilangan itu semuanya, apa yang terjadi? Keluarga ini menjadi keluarga yang rukun, menjadi keluarga yang sukacita. Sekarang coba perhatikan anakku, mamamu sekarang bisa senyum, kalian sendiri dekat yaitu dengan papa dan mama. Itu semuanya karena papa kehilangan kegarangan, papa kehilangan yaitu kebengisan, papa kehilangan yaitu kemarahan, akibat papa dekat dengan Tuhan.
Dan kita sekarang menjadi keluarga yang akrab, menjadi keluarga yang rukun, menjadi keluarga yang sejahtera. Itu semuanya karena apa? Pada saat Papa kehilangan, hati Papa diubah oleh Tuhan, dipenuhi dengan kasih Tuhan. Maka kasih itu tumbuh di antara keluarga ini, sehingga hubungan kita menjadi pulih, hubungan kita dipenuhi oleh kasih sayang. Anaknya kemudian menyadari hal itu. Di dalam keharuan, anaknya meneteskan air mata. Kemudian anaknya yaitu memeluk papanya. Terima kasih Tuhan, Kau telah jamah papaku sehingga menjadi papa yang luar biasa. Saya bersyukur kepada Tuhan. Anaknya mengatakan seperti itu. Anak-anakku, dari cerita yang Bapak sampaikan pada pagi hari ini, kalau saat ini semuanya orang dibuat yaitu ketakutan dengan adanya pandemi ini, kita banyak yaitu yang mengalami kesulitan. Tapi kalau kita sebagai orang yang dikasih Tuhan mau datang kepada Tuhan, menyerahkan diri seutuhnya kepada Tuhan, kita berdoa, kita merenungkan firman Tuhan, kemudian kalian rajin mengisi DPA, itu tadi akan menjadi bagian kalian. Maka segala ketakutan kalian akan Tuhan cabut. Segala keusilan kalian yang selama ini bersama dengan teman-teman kalian kadang usil, ya, itu akan hilang. Kemudian segala yaitu kenakalan kalian, kebodohan kalian, kalau kita bawa kepada Tuhan, itu nanti akan Tuhan cabut sehingga hilang di dalam kehidupan kita, dan Tuhan akan ubahkan kita menjadi pribadi yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan, pribadi yang indah di hadapan Tuhan, yang menyatakan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kalau itu kita lakukan, maka dikatakan yaitu hasil orang benar adalah pohon kehidupan, dan siapa bijak mengambil hati orang itu menjadi milik kita, dan kita nanti diberkati supaya kita menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih kepadamu. Biarlah firman yang sederhana ini Tuhan Yesus Kristus yang hamba-Mu sampaikan, itu mengena kepada setiap hati, yaitu anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan ini, dan mereka diubahkan, mereka dijadikan yaitu alat Tuhan yang dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan di dalam kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.